Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat 19 Juni 2020 adalah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Ulangan, pasal 7, ayat 6 sampai 11. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi, untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan, tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes, pasal 4, ayat 7 sampai 16. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudariku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita.
Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Hati Yesus. Dalam tradisi doa Katolik, kita mengenal devosi atau novena kepada Hati Kudus Yesus, yang dalam terang kitab suci, istilah Hati Kudus Yesus menunjukkan keseluruhan misteri Kristus, keseluruhan keberadaan dan pribadinya. Hati Yesus mencerminkan kebaikan yang dimilikinya. Kelemah lembutan, kerendahan hati, ketaatan, penyerahan diri kepada Bapa. Hati Yesus itulah yang kita sembah dan hormati. Yesus pun mengundang kita untuk masuk ke dalam hatinya, ikut merasakan, mengalami dan menikmati kekayaan hatinya itu. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sungguh, ini adalah salah satu teks kitab suci yang paling indah dan menyentuh. Saudaraku terkasih, hari ini kita diajak untuk semakin memahami kasih Tuhan yang tiada batasnya di dalam diri Yesus Kristus untuk kita. Betapa kekayaan hatinya selalu melimpah bagi kita. Dalam Hati Kudus Yesus, semua kekayaan hikmat dan pengetahuan tersembunyi. Dalam hati ilahi ada cinta Tuhan yang tidak terbatas untuk semua orang. Untuk kita masing-masing pribadi, keluarga maupun komunitas. Maka siapapun dan apapun keadaan kita, datanglah kepada hatinya dalam setiap doa-doa kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Santo Yohanes Chrysostomus, Kristus tidak berkata, "Datanglah orang ini dan orang itu," tetapi semua yang berbeban berat, yang sedang berduka, atau yang berdosa, bukan agar aku menghukummu, tetapi agar aku dapat mengampuni kamu. Datanglah kamu,
bukan karena aku memerlukan kemuliaan-Mu, tetapi karena aku menginginkan keselamatan-Mu. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu, bukan hanya menyelamatkanmu, tetapi lebih dari itu, memberikan kelegaan, yaitu menempatkan kamu di dalam ketenangan. Saudara-saudariku yang terkasih, seraya merenungkan dan mensyukuri kasih Yesus yang tiada batasnya ini, kita pun diharapkan hidup saling mengasihi. Kita didorong untuk membawa kasih yang sama. Maka mulailah dengan bersikap lemah lembut dan rendah hati kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga demikian. Amin.